semangat dalam belajar. Sorak-sorak bergembira. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira semua, berikan hati sama kita. Indonesia milik kita untuk aman-aman. Kelas 5 SMP Rajin Belajar Tiap Hari Semangat. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang perbandingan kecepatan, jarak, dan waktu. Perhatikan gambar berikut. Nah, amatilah gambar berikut. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Kira-kira ini gambar apa? Lomba lari. Perhatikan. Pertanyaan dari gambar tersebut. Nah, timbul sebuah pertanyaan di situ. Tentang apakah gambar tersebut? Lomba lari. Pertanyaan yang ketiga. Mengapa anak tersebut menang lomba lari? Karena si Ivan melakukannya hanya memerlukan waktu 25 detik. Yang keempat, apa yang mempengaruhi anak tersebut bisa memenangkan lomba lari? Karena larinya paling cepat. Itulah pengamatan dari gambar yang kalian lihat. Kemudian hari ini belajar tentang itu tujuannya. Tujuan belajar pada hari ini yang pertama, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis hubungan terkait kecepatan, jarak, dan waktu dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Itu nanti kalian menyaksikan video ya. Dari video nanti kalian perhatikan dengan baik. Kalian akan temukan dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Guru nanti saya bagikan ya. Nanti dikerjakan secara berkelompok. Siap? Siap. Kalau sudah siap, perhatikan video. Berapa sih, Din? Untuk segitiga Jokowi untuk jarak dan waktu. Halo anak-anak, kalian tentu penasaran juga kan bagaimana cara kita menghitung kecepatan bus dengan benar? Nah, untuk mengetahui hubungan kecepatan, jarak, dan waktu dengan mudah, dan bagaimana cara menghitungnya dengan benar, kita akan menggunakan rumus segitiga Jokowi. Maaf ya Pak, kita membutuhkan segitiga Jokowi untuk membantu mempermudah mengingat rumus. Karena rumus ini berbeda atas huruf J untuk jarak yang biasanya satuannya adalah dalam kilometer, meter, dan seterusnya. K untuk kecepatan yang satuannya adalah bisa dalam kilometer per jam atau meter per menit dan seterusnya. W untuk waktu yang satuannya dalam jam, menit, atau detik. Sehingga ketika kita ingin menentukan nomor kecepatan misalnya, kita tinggal tutup bagian yang berhuruf K ini. Set. Jadi rumus kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Bagaimana dengan jarak? Sama seperti tadi. Kita tinggal tutup huruf J. Set. Jadi rumus jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Begitu pula dengan menentukan waktu. Kita tinggal tutup bagian huruf T ini. Set. Jadi rumus waktu sama dengan jarak bagi kecepatan.
Siska pergi berbelanja ke pasar dengan menggunakan angkutan umum. Dari rumah ke pasar jarak sejauh 15 km dan membutuhkan waktu tempuh setengah jam. Berapakah kecepatan rata-rata yang ditempuh Siska? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ayo kita tentukan dulu apa yang diketahui. Dari soal tersebut diketahui jarak sampai dengan 15 km dan waktu sampai dengan setengah jam. Yang ditanyakan berapa kecepatan rata-ratanya? Nah, kita tidak terapkan rumus segitiga Jokowi tadi ya. Karena yang ditanyakan adalah kecepatan, kita tinggal tutup bagian berupa ini. Set. Jadi, K sama dengan J per W. Jarak dibagi waktu. Jarak sama dengan 15 km, lalu waktunya sama dengan setengah jam. Karena per itu sama dengan bagi, artinya 15 dibagi setengah. Masih ingat kalian pembagi bilang pecahan? Pembagian pecahan berarti berubah bentuk pembagian menjadi perkalian pecahan dengan membalik bilangan penyebut menjadi gemilang. Jadi 15 dibagi setengah itu artinya 15 dikali 2 kali 1. 15 kali 2 dibagi 1 hasilnya sama dengan 30 km per jam. Jadi kecepatan yang ditempuh Siska adalah 30 km per jam. Contoh kedua, ayah pergi menggunakan mobil dari kota Banjarbaru menuju kota Banjarmasin dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Jarak yang ditempuh adalah 35 km. Berapa waktu yang diperlukan ayah untuk sampai ke kota Banjarmasin? Seperti tadi, kita tentukan dulu apa yang diketahui. Dari soal tersebut diketahui kecepatannya sama dengan 70 km per jam dan jarak sama dengan 35 km. Yang ditanyakan berapa waktu tempuhnya? Nah, kita tinggal terapkan kembali rumus segitiga Jokowi tadi ya. Karena yang ditanyakan adalah waktu, kita tinggal tutup bagian berupa ini. Set. Jadi W sama dengan J per K. Jarak bagi kecepatan sama dengan 70 sama dengan setengah jam. Jadi waktu yang ditentukan untuk sampai ke kota Banjarmasin adalah setengah jam atau 30 menit. Nah, bagaimana dengan contoh lainnya? Silakan kalian gali dan belajar lagi dengan antara kecepatan, jarak, dan waktu dengan menggunakan rumus segitiga Jokowi tadi pada soal-soal lainnya ya. Baik belajar mandiri di buku atau belajar bersama guru kalian ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Oke, bagaimana? Apakah sudah paham semuanya? Nah, untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD ya, nanti saya bagikan kartu ajaib ini untuk cara menghitung, mencari jarak, kecepatan ataupun waktu. Ada yang perlu ditanyakan? Ada? Cara menghitung apa seperti itu? Ada? Ada pertanyaan? Silakan. Caca apa Caca? Cara menghitung apa? Menghitung apa? Kecepatan. Kalau misal kita menghitung kecepatan, kita menggunakan kartu ini, kita tutup K. Berarti apa yang kita lihat? J dan W. Paham? Oke. Kalau kalian paham, saya akan bagikan dulu kartunya ini, ya. Bisa kalian untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jangan lupa nanti kalian tulis nama-namamu, kelompok kalian, ya. Silakan kalian kerja kelompok, selesaikan dengan menggunakan kartu ajaib tersebut. Silakan dikerjakan, jangan lupa nama-nama kalian. Saya tampilkan kembali untuk penguatan materinya ya.
nggak ada yang bekerja, semuanya harus bekerja. Ya, perhatikan soalnya. Rumusnya sudah ada, kartu ajaibnya. Mana? Nomor berapa? Nomor berapa ini? Selesai? Ayo cepat selesaikan. Ini sudah selesai belum? Sudah. Waktu masih 5 menit lagi. Nah, dikoreksi kembali. Dikoreksi kembali, jangan terburu-buru. Cuma rambut sekali lagi. Pas jam.
apakah sudah selesai semuanya? Sudah? Nah, kalau sudah selesai semuanya, silakan nanti untuk ketua kelompoknya mempresentasikan ke depan. Kelompok 1, dari kelompok 1, silakan siapa yang mewakili ke depan? Silakan. Risma. Kelompok 1, nomor 1. Lihat dulu. Kelompok 2. Maju kelompok 2. Siapa yang mewakili? Caca. Silakan. Nah. Untuk kelompok 3, silakan siapa? Adel. Ayo silakan. Alifa. Oke, geser sini. Kelompok 4, silakan. Nacita. Oke. Ayo. Nomor 1. Kita samakan dulu. Oke. Nomor 4. Kelompok 4. Nacita. Yang dicari apa? Jarak. Rumusnya kecepatan dikali waktu. Hasilnya berapa? 110 km. Kelompok 1 benar salah? Benar. Kelompok 2? Benar. 3? Benar. Semua. Oke, yang nomor 5. Yang nomor 5 perhatikan soal kalian. Yang dicari apa itu? Waktu. Tutupi. W-nya ditutupi. W-nya ditutupi. Nah, apa itu? Rumusnya berarti J per K. 144 per 96. Hasilnya berapa? 1,5 jam. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah. Sini, tugasnya kumpulkan. Soalnya mana soalnya? Soal itu mana? Ini. Kelompok 2 mana? Kelompok 4, kelompok 1. Oke. Oke, untuk selanjutnya kalian perhatikan kembali video tayangan berikut agar kalian lebih paham ya. Dengan mudah mengetahui kecepatan mobil atau motor hanya dengan cara melihat speedometernya. Tapi bagaimana mengetahui kecepatan saat kita berjalan, sedangkan di tubuh kita tidak punya speedometer? Tahukah kamu bagaimana kita mengetahui kecepatan saat berjalan? Apakah tubuh kita harus dipasang speedometer juga? Tentu saja tidak. Untuk mencari kecepatan saat berjalan, mari kita simak penjelasan berikut. Nah, seperti berikut. Bisa kita lihat bagian segitiga yang bertulis jarak berada di atas bagian segitiga yang bertulis waktu. Karena posisi kedua bagian segitiga berada di atas bawah satu sama lain, seperti pecahan, akan kita anggap bahwa artinya dibagi. Maka dari itu, rumus untuk kecepatan adalah jarak bagi waktu. Sekarang bagaimana? Mudah bukan kalian memahaminya? Oke, selanjutnya kita akan menghitung kecepatan saat berjalan. Lalu, bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan contoh berikut. Setiap hari Budi berjalan kaki dari rumah ke sekolah. Jarak rumah Budi ke sekolah adalah 8 km. Waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam. Maka cara menghitung kecepatan berjalan Budi adalah dengan menggunakan rumus kecepatan.
lebih paham tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Untuk tugas selanjutnya, ini ada tugas mandiri. Setelah kelompok, kalian mengerjakan tugas mandiri. Ya, tugas mandiri. Silakan diberi nama ya. Kasih nama, tanya nanti. Kelas. Jangan lupa. Yuk, silakan. Sendiri-sendiri ya ini ya, mandiri, tugas mandiri. Waktunya 1/4 jam, 15 menit. Menit lagi. Dihitung ya pakai oret-oretan. Digunakan rumusnya tadi. Pakai kartu ajaib. Selesai semuanya? Selesai. Sudah selesai. Silakan kumpulkan dari kelompok 1. Ayo, bawa ke depan. Ya. Kasih nama, jangan lupa dikasih nama. Cepat. Kasih nama, Pak Guru tadi sudah bilang. Baiklah, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Sudah cukup ya. Jangan sampai kalian lupa dengan materi yang kalian pelajari pada hari ini ya. Itu penting dalam kehidupan sehari-hari tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Kalian ketika mau bepergian bisa memprediksi waktu yang kalian perlukan dengan menggunakan satuan jarak, kecepatan, dan waktu. Demikianlah pembelajaran pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Ananda Safira, pimpin doa.